Iya, terima kasih. Allahumma aftah lana abwaabal khair wa wal barakah wa was salamah wa barri wa wal jannah. Allahumma nas'aluka husnal khatimah. Allahumma ya Allah rabbana zalamna anfusana wa taghfir lana wa tarhamna minal khasirin. Allahumma qina ilal makatal muqama wa walinatal munawwar bil haji wal umrah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa bika subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bacakan tiga bagian ini yang dipimpin oleh Ustaz Dedi. Kita nama kepada Ustaz Dedi. Jemaah kaum muslimin muslimat warga RT 06 dan sekitarnya yang kami hormati, Bapak Ketua IKM, Bapak Ustaz Ahmad Nur Hidayat Dalfi, alhamdulillah sudah hadir. Hadirnya kita di mushola Baitur Rahman ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah bacakan sebelum acara duha ini tadi pembacaan salawat juga berjanji untuk Ustaz ini semoga salawat yang dibacakan akan dibawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi dan kita semua yang ada di sini akan sampai bisa salat dan bersujud di Masjid Nabawi insyaallah. Karena salat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para jemaah warga RT 06 serta anak-anakku, untuk acara selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh anak-anak kita yang tercinta kepada Ananda Raes
Dimohon untuk maju ke depan. Ananda Najwa. Ada dan Ananda Raya. Bapak dan Ibu, inilah anak-anak kita, menurut kita yang akan melantunkan ayat suci Al-Quran. Ananda Raya akan membacakan surat An-Nas dan surat Al-Fil. Ananda Najwa akan membacakan surat An-Najm dari ayat 1 sampai 22. Dan Ananda Raya akan membacakan surat Al-Qari'ah dan At-Takwir. Untuk itu, kepada Ananda Raya bisa dimulai dari sekarang ya. Kita akan mendengarkan di sini semuanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka biashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashta, was-sabihati sabha, was-sabiqati sabqa, fal-mulqiyati
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu qadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru mutilat wa idzal wuhudu husirat wa idzal biharu sujirat wa idzan nubusu zuwijat wa idzal mawudatu su'ilat bi ayyi dambin qutilat wa idzas suqu nusirat wa idzas samaa'u kushirat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil kunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqawli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrun lil 'alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasya'una illa ay yasha'a Allah may yasha'a Allahu rabbul alamin sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ada kita dilanjutkan kepada anak-anakku silahkan kembali ke tempat masing-masing, kembali ke budaya masing-masing, ke ayah-ayahnya, berangkat. Terima kasih Allah. Saya terhabiskan dengan anak-anak kita. Bapak dan Ibu sekalian, karena memang perlu diketahui juga oleh Bapak dan Ibu, anak-anak kita calon pemimpin dan keluarga ini adalah juara lomba yang diadakan di bulan Agustus kemarin. Ketika lomba Agustus, saya mengadakan lomba baca pinang, tari tambal, makan kerupuk, dan kita mengadakan lomba Hafiz Quran. Itulah juara-juaranya. Dan kita sebenarnya siap sore hari ini kepada Bapak dan Ibu sekalian. Semoga acara seperti ini akan kita selalu adakan di PHI yang akan datang yang merawatnya. Bapak dan Ibu sekalian, untuk berikutnya adalah sambutan dari Bapak Ketua DKM Pusat Rektor Rahman kepada Bapak Jody. Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
berjamaah mengajarkan warga RT 06 dan sekitarnya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berikan sehat walafiat. Mudah-mudahan bisa terus mendapatkan umrah ini, rahmat ini, kesehatan nomor 1. Anugerah terbesar Allah di iman Islamnya. Pertama-tama saya sama pribadi yang saya ucapkan banyak terima kasih pada teman-teman panitia dan kawan-kawan pengurus PKN yang sudah menyiapkan acara ini dengan baik. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan mudah-mudahan apa yang sudah dikerjakan mendapatkan ganjaran yang tidak tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya Bapak Ibu, ucapan terima kasih juga luar biasa pada ibu-ibu PKK RT 06 atas bantuan yang luar biasa sehingga kita juga bisa melaksanakan acara ini dengan baik. Dan juga tak kurang saya bersama asma pribadi dan PKM Baitur Rahman mengucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak terutama yang sudah meramaikan masjid. Ini mudah-mudahan sesuai dengan keinginan kita, masjid mini, tapi masih mini bentuknya, maksimal aktivitasnya. Ini yang semoga kita capai sehingga benar-benar masjid ini keberadaannya bermanfaat bagi kita dan terutama buat anak-anak kita, supaya generasi tidak terputus dari usia 40-an, 50-an, 60-an. Mudah-mudahan harusnya juga usia 5, 6, 8, 10, 11 atau 20 tahun ada nanti meramaikan terus masjid ini. Terima kasih pada bantuan Bapak Ibu yang sudah mengaktifkan anak-anak kita semua yang mau datang mengaji di masjid kita dan sholat kita. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada Bapak Ustadz kita, Ustadz Ahmad Hidayat, yang mau bersedia datang ke musyawarah kecil kami. Terima kasih Bapak Ustadz, terima kasih luar biasa. Berikutnya pada Ustadz Dedi juga yang mau datang ke musyawarah kecil kami. Mudah-mudahan kata-kata Bapak Ustadz benar-benar berdampak luas bagi pengembangan aktivitas masjid kita ke depan. Mudah-mudahan ukuran ini terus berjalan sehingga bisa sekali lagi bermanfaat. Intinya bermanfaat buat kita, tidak hanya kita sebagai pribadi, kita sebagai warga masyarakat. Yang terakhir, saya mohon maaf kepada bapak-bapak, terutama bapak pengurus PKN, karena beberapa hari atau minggu terakhir saya tidak bisa terlalu banyak aktif karena ada kegiatan lain yang tidak bisa dikerjakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sallu ala Sayyidina Muhammad. Sambutan dari Bapak Ketua DKM Bismillahirrahmanirrahim Rahman telah disampaikan. Berikutnya yaitu adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Hidayat Versi. Kita akan menyimak seperti apa kesempurnaan, keteladanan, kemuliaan pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengemban perintahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan menyimak tema kita pada sore hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Ahmad Hidayat, yaitu cinta Rasul dengan menghidupkan sunnahnya. Seperti apa sunnahnya yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan dengarkan tausiah dari Bapak Ustaz Ahmad Hidayat LC. Bapak Ahmad Hidayat LC dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin buka masker Bapak-bapak, karena kalau pakai masker pengap saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ummah wa jahada billahi haqqa jihadihi thumma amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Para asatidz, para alim ulama, para tokoh masyarakat, Ketua RT, Ketua RW, wabil khusus Bapak Ketua DKM, semua para tokoh, Bapak Ibu, hadirin semuanya, insya Allah mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkumpulan yang dirahmati Allah. Diawali dengan baca salawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 'alaiya salatan sallallahu alaihi wasallam." Kalau ada orang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan balas orang yang bersalawat itu dengan 10 kali salawat. Maksudnya bagaimana 10 kali salawat? 10 rahmat Allah kasih. Jadi bayangkan Pak, dari awal dengan Pak Ustaz Dedi, kita udah banyak salawat, coba dikaliin Pak. Kalau 10 kali salawat, berarti kita mendapatkan 100 rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Itu satu. Kedua, tidak berhenti di situ. Anak-anak maju ke depan, 3 anak tadi, masya Allah baca Anas, baca An-Nazi'at. Ini kalau An-Nazi'at kita Bapak Ibu Bapak itu belum tentu mau maju juga. Tapi anak kita ya Allah itu usia berapa tahun? 6 tahun. La haula wala quwwata illa billah. Kita doakan mudah-mudahan jadi hafizah ke depan. 3 tadi dan yang lainnya insyaallah. Sebenarnya banyak hadir semua, cuma enggak cukup waktunya kan. Alhamdulillah. Ini bukan main. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fihi illa nazalat alaihimus sakinah. Kalau ada satu kaum berkumpul di rumah Allah, baca Al-Quran, lalu Al-Qurannya dikaji, baca Qurannya udah. Sekarang kita sedang mengkaji ayat Al-Quran Al-Karim, insya Allah
maka apa yang terjadi? Illa yusyirhumur rahmah. Ya, nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan. Makanya sekarang tenang semua di bapak-bapak ibu ya. Alhamdulillah tenang. Kenapa? Karena ada di musola, karena ada di masjid. Kalau di rumah kita nggak tahu. Ya udah, urusannya macam-macam dah. Ya. Kenapa di rumah mana? Nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhur rahmah. Lalu rahmat Allah itu Allah berikan ke seluruh orang yang hadir di sini. Wa hafathumul malaikat. Malaikat berkumpul bareng-bareng kita, cuma datang aja, Pak. Nah, yang terakhir ini yang Masya Allah, wa dzakarahumullahu fi ma indah. Allah sebutkan nama orang sesuatu yang hadir di masjid. Jadi Allah, Bapak Ketua DKM, Pak Ketua RW, Pak Ketua RT, para tokoh, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, semuanya bangga-banggakan di majelisnya para malaikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan lagi bahasa ini benar hadis Rasulullah SAW. Makanya ada kapan seseorang itu tidak dikenal di dunia, tapi dikenal di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majhulun fil ardi wa ma'rufun fis sama. Tidak dikenal dia di bumi, nggak tahu siapa orang itu, tetapi di langit namanya dikenal karena sering kumpul di majelis. Alhamdulillah. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan. Sampai hari ini kita masih diberikan umur yang panjang. Sampai hari ini juga Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk melangkahkan kaki ke tempat ini. Tapi ada yang lebih besar dari itu semuanya, Bapak Ibu. Allah mentakdirkan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan main, banyak harus kita syukur kita jadi umat Nabi Muhammad. Ketemu nggak pernah, ya ngelihat Rasulullah pernah, mendengar kalau Rasulullah SAW yang berdoa, mencium wangi badan Rasulullah SAW nggak pernah. Tetapi kita beriman pada Rasulullah SAW. Jarak kita, jarak waktu kita Rasulullah 15 abad, bukan jauh. Ya, secara geografis kita jauh, kita ada di Jawa, Rasulullah ada di Madinah. Tapi Allah takdirkan kita warga Ciamas di RW RW 12. Beriman pada Rasulullah SAW, sementara Abu Jahal, dan Abu yang lainnya melihat indah akhlak Rasulullah SAW, mendengar indah suara Rasulullah SAW, mencium wangi Rasulullah SAW, tapi mereka tidak mendapatkan daya untuk beriman pada Rasulullah SAW. Maka kita senang Pak kalau jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena yang iri tidak cuma kita, Pak. Yang iri itu tidak cuma orang biasa. Yang iri itu para nabi. Bahkan yang tadi itu jadi matanya Nabi Muhammad SAW. Karena begitu Nabi Muhammad mulia sebelum diciptakan oleh Allah, saat dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat, bahkan sudah sekalipun Rasulullah SAW dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada makhluk di bumi ini yang lebih tinggi dibandingkan Rasul. Tidak ada Rasul yang jabatannya lebih tinggi dibandingkan Rasulullah SAW. Ya kita cek Pak. Ya Rasulullah SAW ini sebelum dilahirkan memang dimuliakan. Bagaimana dimuliakan? Para malaikat dikumpulin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para nabi dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu diambil jadinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La tu'minun nabi wa tansurun. Kalau seorang Muhammad itu datang kepada kalian, maka kalian akan beriman kepadanya dan akan menolong agamanya. Itu setiap nabi diperintahkan untuk ambil janji. Qala aqrartu wa aqadtum ala dzalikum isri. Apakah kalian mau berjanji untuk itu? Jadi Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, semua nabi harus tunduk patuh kalau datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan oleh para nabi, qalu aqrarna ya Allah, kami berjanji, kami sepakat kalau datang orang nabi yang mulia itu, maka
Mulia atau tidak kira-kira? Mulia. Karena semua nabi itu wajib hukumnya untuk menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, dalam kitab Daya Wanihai karya Imam Ibnu Katsir, suatu saat disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam punya salah. Ya, Nabi Adam kan pernah punya salah ya. Nabi Adam salahnya apa salahnya? Makan buah kuli. Ya nggak boleh deket katanya istrinya Sayyidah Hawa pengen juga. Akhirnya Sayyidah Hawa datang ke Sayyidina Adam, lalu Sayyidina Adam ya karena perempuan akhirnya lu lah nanti akhirnya makan itu buah kuli. Ada doanya di Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam setelah melakukan kesalahan. Tetapi di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah dituliskan doa yang lain. Allahumma bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam antaghfirna. Ya Allah, demi kedudukan Muhammad di sisimu ya Allah, ampunilah dosa. Allahumma shalli ala sayyidina. Lalu Allah bertanya, aku belum ciptakan Muhammad itu. Bagaimana mungkin engkau sudah kenal Muhammad itu? Ya Allah, ketika engkau ciptakan aku, engkau tiupkan ruhku, lalu aku tersadar dan aku lihat tiang-tiang arus itu, ya Allah, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan aku yakin tidak mungkin ada nama yang dikaitkan, yang disandingkan dengan namamu kecuali orang itu begitu mulia di sisimu ya Allah. Maka hari ini aku berdoa dengan nama orang yang mulia di sisimu itu ya Allah. Maka Allah mengatakan, kalau saja engkau tidak mengucapkan Muhammad itu, maka engkau tidak akan diampuni. Ini ada di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir. Hadis ini memang diperdebatkan, ada yang mengatakan hadisnya dhaif, ada yang mengatakan hadisnya hasan. Tetapi hadis ini bisa dijadikan hibah dalam hadis. Ini takutnya nanti ada yang heran. Biasa kayak gitu ya. Itu sebelum lahir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat lahir dimuliakan atau tidak? Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, bagaimana apa yang terjadi? Itu majusi, Pak. Majusi itu penyembah apa? Penyembah api. Itu api ribuan tahun gak padam-padam. Pas Rasulullah SAW lahir, itu api ribuan tahun gak padam-padam. 14 balkon istana Persia Kisra runtuh. Banyak gereja yang masuk ke dalam api ketika Rasulullah SAW dilahirkan. Dan Rasulullah SAW seperti dilahirkan, wulida Rasulullah mahtunan masruran. Rasulullah SAW lahir gak kayak orang biasa. Bagaimana Rasulullah lahir? Mahtunan masruran, sudah dihitan dan tali ari-arinya sudah putus, tidak ada. Makanya Sayyidah Aminah katakan, ketika aku mengandung Muhammad, aku tidak merasakan apapun. Itu kata Sayyidah Aminah. Masya Allah, Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Makanya kalau kita bicara mulia Rasulullah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat mulia. Dulu jin-jin itu Pak, sebelum Rasulullah tiba, sebelum Rasulullah datang ke muka bumi ini, itu jin-jin kumpul-kumpul di langit. Ngapain kumpul-kumpul di langit? Ngambil berita dari langit. Yastariqus sama. Jadi cari berita dari langit, lalu diambil, dikasih ke dukun. Makanya dukun kadang-kadang sama tuh sama omongan. Ini sama nih omongan. Dulu begitu. Kata dukun punya kontrak dengan jin. Ketika Rasulullah SAW lahir, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada di surah Al-Jin. Di surah Al-Jin disebutkan wa anna lamastas sama wajadnahu la tarasan syadida wa naqulu naqulu minha maqalida lisami fa yastami al-ana yajid lahu shihaban rasada. Dulu kita kumpul-kumpul di langit, tapi kenapa sekarang kita cari-cari info, nggak bisa. Ternyata lahir seorang Muhammad. Jadi ketika Rasulullah diputus oleh Allah Subhanahu wa taala, berhenti. Nggak bisa lagi itu jin kumpul-kumpul di langit. Nggak bisa lagi itu jin cari materi yang bisa dia ambil. Alhamdulillah.
Ini Masya Allah Rasulullah SAW sebelum lahir, saat lahir, nanti juga di hari kiamat Rasul katakan ana sayyidu waladi Adam yawmal qiyamati wala faqad. Aku memimpin anak Adam di hari kiamat dan aku tidak sedang membanggakan diri dengan jabatan itu. Jadi Masya Allah kita bersyukur atau tidak Pak? Bersyukur. Karena gini Pak, semua nabi itu doanya udah pada habis di dunia. Ya, semua nabi itu doanya udah pada habis. Nabi Adam udah berdoa atau belum? Udah berdoa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Nuh sudah berdoa. Nabi Nuh sudah berdoa di surah Nuh disebutkan, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sampai ada orang kafir yang hidup di muka bumi ini. Makanya ada upah besar. Tapi Nabi Muhammad SAW katakan, Inna likulli nabiyyin da'watun yad'u biha. Sesungguhnya setiap nabi itu punya doa pamungkas. Dan kebanyakan para nabi sudah berdoa dulunya. Wa ana uridu an ahtabi da'wati. Dan aku simpan doaku untuk apa? Syafaatan lil ummati, untuk memberikan syafaat kepada umatku yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat. Ya Allah, itu doa pamungkas sudah diungkapkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena cinta Rasulullah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaannya, kita cinta sama Rasulullah? Saya yakin kalau jamaah Musholla Baitur Rahman, Masjid Baitur Rahman ini insya Allah cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita dari tadi diperlihatkan pada Rasulullah. Ini Ustaz banyak kurupatnya amat ini. Karena yang kayak gini-gini kadang-kadang jadi kurupat. Ini jadi masalah orang nggak baca hadis. Hadisnya ada nggak di kalau Rasulullah melihat amalan kita? Ada hadisnya. Ya, tu'radu a'mala ummati, tu'radu alayya a'mala ummati. Sesungguhnya amalan umatku diperlihatkan kepada. Fa in kana khairan fahamidullah. Kalau baik maka aku memuji Allah. Wa in kana syarran fastaghfirullah. Kalau buruk amalan umat, maka aku beristighfar. Jadi kira-kira amalan kita diperlihatkan kepada Rasul. Basyarul la kal basyar. Rasul itu manusia tapi tidak seperti manusia pada Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kita, bahkan rindu. Di dalam salah satu hadis disebutkan lagi, Rasulullah suatu saat datang ke kuburan Baqi. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallah bikum lahiqun. Wahai ahli kubur, keselamatan untuk kalian. Kadang-kadang yang lanjutannya dari baca sama kita ya. Ya, kita kalau kuburan yang mana yang baca? Assalamualaikum ya ahlal kubur, titik. Padahal ada lanjutannya. Lanjutannya karena tahu terjemahannya nggak mau. Ya. Karena lanjutannya wa inna insyaallah bikum lahiqun. Keselamatan bagi kalian wahai penduduk kubur, insyaallah nggak lama lagi kita nyusul. Ya kan senang banget di dalam kubur. Kalau kita tahu terjemahannya nggak berani kita sampai assalamualaikum ya ahlal kubur. Dan betul. Nah, insyaallah Rasulullah datang ke kuburan itu, lalu Rasulullah menitikkan air mata. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, ada apa gerangan engkau menitikkan air mata? Maka Rasulullah katakan, istaghfiru ikhwani, aku rindu kepada saudara-saudara. Awalasna ikhwanuka ya Rasulullah. Ya Rasul, bukannya kami ini adalah saudara wahai Rasul? Maka Rasul jawab, bal antum ashabi, engkau adalah para sahabatku. Lalu siapa ya Rasul? Mereka saudaramu itu yang engkau menitikkan air mata karena mereka ya Rasul. Maka Rasul menjawab, qaumun amanu bi wa lam yarawni. Satu kaum, mereka yang beriman kepadaku tapi mereka tidak pernah melihatku. Kita alhamdulillah dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah insyaallah kita juga rindu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita cinta Rasul, karena kita rindu Rasul, maka kita adakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, cinta Rasul mah dosa sekali setiap hari lagi ya setiap hari.
hari, cinta Rasul mah kan kita sholat juga tiap hari, betul Pak? Yang jadi masalah umat udah terlalu jauh dari Rasulullah. Yang jadi masalah umat nggak mau datang ke majelis taklim. Yang jadi masalah umat nggak tahu keluarga Rasulullah SAW. Yang jadi masalah umat kalau nggak ada makanan nggak datang ke pengajian. Betul Pak? Ya kan kalau majelis taklim minggu kadang-kadang 4 ya. Belum lagi. Ya. Tapi kalau kita pikir ramai begini, kita adakan, ayo kita swadaya makanan, ayo kita kumpulkan, ramai semuanya. Lalu di situ dijelaskan tentang Rasulullah SAW. Akhirnya kita kembali ngecas lagi untuk cinta kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi memang kalau ditanya ini maulid Nabi bid'ah atau enggak? Bid'ah 100%, bid'ah hasanah. Ustaz, tinggal pembagian hasanah sayyi'ah kata siapa? Ini karena masih ada garis. Nanti bila kata Imam Syafi'i kayak gitu aja. Kata Imam Syafi'i, al-bid'atu bid'atani, bid'ah itu ada 2. Satu bid'ah hasanah, kalau sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah, sesuai dengan Qurannya, ngasih makan pahala atau enggak, pahala ngaji, menjelaskan tentang Rasulullah pahala atau enggak, pahala salawat pahala atau enggak, pahala silaturahmi pahala atau enggak, pahala. Kalau begitu dia bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Yang kedua bid'ah sayyi'ah, nah inilah yang masuk neraka selama-lamanya. Kita ikut imam Syafi'i. Kedua kita ikut imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Kita ikut imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Yang bilang Imam Nawawi katakan bid'ah ada 5. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah. Di mana yang bid'ah wajib dan bid'ah sunnah? Nah itu nanti pembahasannya khusus di majelis taklim masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dengan takut insyaallah ini perbuatan yang baik. Maka karena kita cinta pada Rasulullah SAW, kita kumpulkan umat untuk mengingat perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Insya Allah dengan kita menghadirkan cinta kepada Rasulullah SAW, Allah akan berikan rahmat kepada kita. Allah akan selamatkan kita. Allah akan jauhkan kita dari api neraka. Idza kana hadza kafiran qad jaa dhammuhu tabbat yadahu bil jahim muqalladan. Kalau orang kafir saja seperti Abu Lahab, ya Abu Lahab kan kafir ya. Jaa dhammuhu sudah ada di dalam surah tabbat yada Abi Lahab wa tab, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yukhaffafu anhu fi yaumil isnaini daiman. Setiap hari Senin diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lisururi bi Ahmad, karena dia senang atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Jahal itu, Abu Lahab itu kan pamannya Rasul. Ya, dia punya budak namanya Suwaibah. Wahai Suwaibah, ya kalau Aminah nanti lahiran, ya kamu jagain Aminah. Kalau Aminah lahiran, kasih tahu saya. Akhirnya dijagain oleh budaknya Abu Lahab. Lalu ketika Sayyidah Aminah lahiran, ini Suwaibah lari datang kepada Abu Lahab. Wahai Sayyidina Abu Lahab, kata Suwaibah, Abu Lahab, ini keponakanmu sudah lahir. Wah, senang itu Abu Lahab. Saking senangnya, hari ini aku merdekakan engkau, wahai Suwaibah. Ini Suwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab gara-gara senang atas lahirnya Rasulullah SAW. Makanya tadi akhirnya begitu. Ya, kalau orang kafir hanya mendapatkan keringanan dari azab dikarenakan senang atas Rasulullah SAW, faqadallu bil abdil ladzi asyarahu, maka bagaimana dengan orang yang hidupnya diisi dengan beriman pada Rasulullah SAW, wa mata muwahhidan, dan wafat dalam keadaan tauhid kayak kita ini. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah masuk surga semua. Nah, itu yang Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Ustaz itu masyhur, memang ada dalilnya buka kitab Imam Al-Bukhari. Ya, jadi di Imam Al-Bukhari itu disebutkan tentang mimpi Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas pamannya Rasulullah bermimpi ketemu Abu Lahab. Abu Lahab, bagaimana kabar? Kata Abu Lahab, susah di neraka. Terus bagaimana apa yang kamu dapati? Yang aku dapati kalau setiap hari Senin aku diringankan. Kenapa diringankan? Karena aku dulu membebaskan Suwaibah,
budak yang mengurusi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kira-kira begitu. Ini masih prolog ya. Ya kan temanya tadi apa? Cinta Rasulullah itu buktinya adalah menghidupkan surga. Hari ini diuji Pak kecintaan kita kepada Rasulullah. Pertama di Prancis sana Nabi Muhammad dihina-hina. Tapi hari ini dia datang ke Al-Azhar, itu si dubes Prancisnya datang ke Al-Azhar, minta ke Grand Sheikh Al-Azhar supaya menengahi, supaya warga Arab jangan boikot dong. Gimana urusannya? Ya banyak. Ini Masya Allah, tapi Alhamdulillah, wasyukurillah, Rasulullah memang Pak, Rasulullah, Nabi Muhammad, dan kita juga yang mengikuti sunnah Rasulullah sampai akhir zaman akan dihina-hina. Tetapi insya Allah semakin dihina, semakin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Islam itu di Eropa hari ini dihinakan. Beberapa tahun yang kemarin juga dihinakan, tapi ternyata yang masuk Islam itu justru banyak. Banyak gereja beralih fungsi jadi masjid. Banyak ruko-ruko beralih fungsi menjadi masjid. Jadi ternyata di Eropa sana, di Eropa, di Belanda dan sebagainya, itu banyak orang yang jatuh cinta kepada Islam. Jadi alih-alih gitu ya orang menghinakan Rasulullah, bilang katanya orang Islam radikal dan sebagainya. Ya. Jadi kita sekarang agak pakai celana di atas mata kaki radikal. Jenggotan dikit radikal, pakai cadar radikal. Nah, baru tahu sekarang semuanya malah pakai cadar. Ya begitu. Ya Masya Allah, jangan pernah hina syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana wujudnya kita cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pertama, ayo kita kenalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu. Ya, ini kadang-kadang kan kita kenal itu keluarga Nabi Ahmad Najib. Ya banyak. Emaknya siapa, mertuanya siapa, rumahnya di mana, penghasilannya berapa. Kenal itu. Ya. Tahu itu Baimong itu anaknya siapa? Istrinya siapa Bu? Istrinya Baimong siapa? Pura-pura. Tahu anaknya Kiamu. Nah, kapal juga, nonton juga. Nah, Bapak Ibu, Masya Allah, kita hafal selebritis, tapi kadang-kadang di antara kita nggak hafal keluarga Rasulullah SAW. Yuk, coba kita tes. Nah, coba dites nih. Berapa anak Rasulullah? Nah, 6. Siapa aja? 1. Nah, Ibrahim. Oke, Qasim. Terus Ibrahim. Terus Abdullah. Terus Zainab. Terus Fatimah. Terus Ruqayyah. Terus benar. Ummu Kulsum sudah hafal semuanya, berarti kita tutup. Ya. Karena di masjid ini alhamdulillah ternyata cinta Rasulullah nggak cuma basa-basi, betul-betul tahu keluarga Rasulullah SAW. Ini bukan main Pak. Kalau kita buka kitab sirah itu, para ulama katakan supaya kita mendapatkan berkah Rasulullah SAW, maka kenali keluarga Rasulullah SAW. Kalau pengen dapat berkah Rasul, kenali keluarga Rasulullah SAW. Itu percaya bapak-bapak, pokoknya kalau kita dekat dengan Rasul barokah. Siapa yang kena barokahnya? Jangankan orang Muslim, orang kafir sekalipun mendapatkan berkah Rasulullah SAW. Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Sayyidah Halimatus Sa'diyah saya bersyukur. Iya sih. Yang menyusui Rasulullah SAW, ibu-ibu dulu ada ibu-ibu yang kerjaannya nyusuin anak orang. Sekarang ada nggak? Nggak ada. Kadang-kadang anak sendiri juga disusui. Ya.
Ini kan sekarang tinggal beli aja kan susu formula. Zaman dulu di masa Rasulullah SAW ada satu daerah, satu kelompok, satu kabilah namanya Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ini perempuannya punya profesi nyusuin anak orang, gitu ya. Yang disusui biasanya anak-anak yang di Mekah. Nah, di Bani Sa'ad saat itu ketika Rasulullah lahir itu sedang paceklik, ya, lagi susah, lagi kekeringan. Makanya Sayyidah Halimatus Sa'diyah dengan perempuan-perempuan yang lainnya berangkat ke Mekah ikhtiar nyari kira-kira ada anak kecil nggak yang bisa disusui. Berangkat kelompok orang itu untuk datang ke Mekah nyari anak yang bisa disusui. Halimatus Sa'diyah paling susah, ya, untanya paling kurus, keledainya paling kurus. Suami juga udah lemes-lemes itu. Akhirnya datang ke Mekah udah telat. Jadi yang perempuan yang tadi dengan suaminya yang sebelumnya itu udah pada datang semua tuh, udah duluan. Karena masih agak mendingan, untanya lebih mending, keledainya lebih mending dibandingkan Halimatus Sa'diyah. Nah, Halimatus Sa'diyah udah lemes gara-gara udah nggak makan beberapa hari, termasuk suaminya juga lemas, untanya lemas, keledainya lemas. Datang ke Mekah nggak punya ketemu lagi anak-anak yang bisa disusui kecuali seorang Muhammad. Jadi ada banyak sebenarnya anak-anak di situ yang bisa disusui. Cuman yang sebelum-sebelumnya perempuan yang datang juga ditawarin Muhammad, kalau anak yatim nggak kan? Ini nih Muhammad, mana bapaknya nggak ada, udah meninggal. Nggak mau kan? Yang lain aja nah, ke yang lain aja. Gitu. Jadi perempuan kayak begitu. Jadi sebelum Halimatus Sa'diyah begitu, udah ke yang lain aja deh. Karena apa? Karena tahu anak yatim. Siapa nanti yang mau bayar saya? Orang bapaknya nggak ada. Pikirannya begitu, pikiran logikanya begitu. Halimatus Sa'diyah datang ke Mekah nggak ada anak kecil lagi yang bisa disusui kecuali seorang Muhammad. Diskusi sama suaminya, ini gimana nih anak yatim? Kata suaminya nggak ada, ntar dibayar. Ini ada kok diskusinya, ini bukan diskusi bercanda. Ini ada di kitab Al Maktum, nanti silakan dicek. Kata suaminya, janganlah ntar nggak dibayar. Tapi saya udah niat dari rumah nggak apa-apa deh. Yang penting pulang bawa anak tahu urusan tidak gimana, urusan belakang. Ya udahlah ya. Ya warobbil Ka'bah katanya begitu. Karena dulu belum pernah konsep Allah itu bagaimana. Ya demi Tuhan Ka'bah, ayo deh. Ini kan belum masuk Islam. Coba ya. Dipeganglah Rasulullah SAW. Sayyidah Halimatus Sa'diyah dari kemarin belum makan air susu nggak keluar. Anaknya sendiri itu nangis-nangis gara-gara nyedot nggak ada susu. Jadi maaf bahasanya begini. Akhirnya apa? Rasulullah SAW dipegang, disodorkan dada bagian kiri, Rasulullah nggak mau. Disodorkan bagian kanan, itu maaf, ya air susu menjadi penuh. Kaget ini Halimatus Sa'diyah. Oh ini jadi penuh begini. Nah, anaknya kebetulan lagi naik, ambil anaknya. Jadi di sini Sayyidina Rasulullah, di sini anaknya Halimatus Sa'diyah. Bapaknya yang mana? Yang beda lagi. Jadi masya Allah. Tadi keledai itu tadi ringking. Keledai itu pasti dia termasuk dulu. Oh gagah keledai. Ngelihat ke untanya itu bisa mengeluarkan air susunya keluar tumpah-tumpah. Masya Allah. Jadi ini anak datang bawa kali kata Halimatus Sa'diyah. Ayo, udah pindah kita senang. Kita bawa aja pulang. Akhirnya Sayyidah Halimatus Sa'diyah senang dengan adanya Rasulullah SAW. Pulang tadi ke rumahnya, nah itu kan tadi saya cerita tuh paceklik, kekeringan, sampai ke rumah tidak ada kebun yang warnanya hijau kecuali kebunnya Halimatus Sa'diyah. Masya Allah, itu Masya Allah tuh belum kenal dengan syariat Rasulullah, baru dekat doang. Coba bayangkan kita umat Nabi Muhammad beriman pada Rasulullah dan kita kenal Rasulullah SAW beserta keluarganya. Insya Allah hidup kita baru kesemutan. Ya, itu satu banyak masih ada waktu. Satu bisa. Satu banyak. Yang kedua, satu berarti kita harus perkenalkan keluarga Rasulullah SAW. Sejarah panjang, nggak cukup untuk kita kaji di sini sekarang. Yang kedua, salawat. Ini penting salawat ya. Ada sahabat Rasul namanya Sayyidina Ubay bin Ka'ab.
datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, uksiru alaika shalat. Ya Rasul, aku itu banyak bersalawat kepadamu. Fakam ajal salati alaika. Berapa banyak harusnya aku bersalawat padamu? Berapa banyak harusnya aku bersalawat padamu, wahai Rasul? Kata Rasul, masyita, terserah kamu mau berapa banyak salawatnya. Ya Rasul, bagaimana kalau setengah durasi doaku? Kan biasanya itu mendoa, anggaplah kita 30 menit ngedoain. Ya Rasul, bagaimana durasi doaku yang 30 menit ini setengahnya aku gunakan untuk bersalawat kepadamu. Kata Rasulullah, kalau engkau tambahkan itu lebih bagus. Ya Rasul, kalau misalnya 2/3-nya ya Rasul, saya ganti salawat. Jadi doa 30 menit itu 2/3-nya isinya salawat semua ya Rasul. Kata Rasul, wa insita lah ya. Kalau engkau tambah lagi itu lebih bagus. Ya Rasul, kalau misalnya aku tidak berdoa ya Rasul, durasi doa itu aku ganti semuanya dengan bersalawat kepadamu, bagaimana ya Rasul? Apa jawaban Rasul? Tukfa hammaka wa yufar laka dzambuka. Maka dengan begitu seluruh keinginanmu akan diberikan dan seluruh dosamu akan diampuni. Sholawat, jangan main-main sama sholawat. Dikit-dikit nggak boleh sholawat tuh. Ada contohnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebanyak-banyaknya bersalawat pada Rasul itu. Jadi segala keinginan kita, cita-cita kita dikasih. Yang belum ketemu jodohnya salawat. Yang belum ketemu jodohnya salawat. Yang belum punya rumah, salawat. Ya. Yang belum punya kendaraan, salawat. Yang belum punya keturunan, salawat. Hakul yakin salawat menyelesaikan segala urusan. Nah ini saya mau testimoni aja. Karena takutnya nggak percaya, tahadusan bin iman, saya itu umroh beberapa kali pakai salawat, nggak pakai duit. Karena saya yakin betul, Rasul pasti memberangkatin saya. Karena hadis Rasulnya begitu. Coba buka lagi hadis tentang hari Jumat. Kata Rasul itu hari Jumat itu hari yang paling afdal. Kata Rasul begitu. Terus Rasul bilang begini, fa'aksiru alayya minas shalah wa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Ya, bersalawatlah kepadaku di hari Jumat sebanyak-banyaknya karena salawat kalian diperlihatkan kepada. Dalam riwayat Baihaqi disebutkan Rasul kenal orangnya, bahkan kenal para leluhurnya, orang yang bersalawat itu. Artinya apa? Kalau kita salawat terus ke Rasulullah SAW, Rasul juga kangen nama kita. Kalau Rasul kangen nama kita, Rasul datangkan kita. Rasul minta Allah datangin kita. Jadi kira-kira kalau Rasul yang pengen, ada yang nolak? Tidak ada. Karena Rasul kekasih Allah SWT, apa yang diinginkan oleh Rasul akan diberikan. Alhamdulillah, salawat. Dan gratis Pak. Alhamdulillah. Cobain Pak. Udah percaya, syaratnya itu aja. Yang itu, kalau nggak yakin ya nggak berani. Itu maksudnya salawat itu menyelesaikan segala urusan kita. Yang mau umroh, yang mau haji, yang mau usahanya lancar, yang mau dapat jodoh, yang mau nikah lagi. Maka ibu dari sekarang salawat juga. Salawat buat apa ibu? Supaya suami saya nggak nikah lagi. Nah itu tidak. Nanti banyak-banyakan aja kita salawat. Alhamdulillah. Ya Bapak Ibu siap ini salawat. Salawat paling pendek. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu paling pendek. Yang agak panjangan dikit, yang mengikut riwayat Rasulullah itu riwayat yang ada di salawat Ibrahimiyah. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Yang itu Bapak itu boleh. Asamu salawatan yang pernah dilakukan oleh para ulama. Nama salawatnya mujarrabah. Ya, salawat mujarrabah yang pernah dilakukan oleh para ulama lalu dijazahkan ke muridnya. Makanya kita kenal misalnya ada salawat at-taziyah atau salawat an-nariyah atau salawat at-tafrijiyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammad
تحل به الأمر وتنبل به القرب وتقضى به الحبيب طولاه بالرب حسن الروائح ويستسقى الغمام بوادي الكريم وعلى itu kalau sampai wa'ala alihi saya punya sanadnya. Ya, jadi saya bacakan ini supaya ini bisa diamalkan. Ini ada sanadnya sampai ke mu'alif, sampai wa'ala. Kalau kita lanjutkan biasanya wa'ala washabihi fi lahadil wa nafasin bihadari kulli fa'um. Ini salawat yang disinyalir musyrik, ya, yang dianggap musyrik. Kenapa? Oh, itu Rasulullah yang menyelesaikan masalah. Ini harus kajian bahasa Arab dulu, harus masuk ya kursus bahasa Arab. Setelah itu masuk bab hadis, karena itu masing-masing ada hadisnya. Kalau banyak salawat, silakan amalkan yang mana saja. Ya, yang paling kecil aja. Minimal pagi 100, malam 100. Pagi 100, sore 100, pagi 100, malam 100, terus begitu Pak. Istiqomah, insya Allah. Ya, padahal dari Rasulullah apa? Sallu alaihi wasallimu. Tidak ada batas. Itu kalau kita cinta Rasul. Itu baru bab ini aja Pak. Ini belum bab sunnah. Itu sunnah juga, cuma belum bab ada praktek amal ibadah. Yang ketiga, tentunya bapak-bapak, ihya'an li sunnati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenal Rasul, alhamdulillah. Salawat Rasul, alhamdulillah. Ketiga, ayo kita menjadikan Rasul sebagai teladan kita, Bapak Ibu. Dalam urusan apa? Dalam setiap urusan. Dan Rasulullah SAW menjadi contoh. Dari Rasulullah tidur sampai tidur lagi, itu Rasulullah SAW menjadi contoh. Misalnya dalam urusan ibadah, kalau kita mau ikutin Rasulullah SAW, plok, ya, plok ikutin Rasulullah SAW, bangun baca doa, tidur juga baca doa. Tapi berapa di antara kita yang betul-betul membaca doa? Yang mana di doa Rasul kalau tidur? Kita seringnya ambil yang pendek, tapi Rasulullah sering bacanya agak panjang. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rahmatan wa rahmatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika aku bidzalika alladhi arsalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Kita baca enggak jadi tidur. Kepanjangan. Dan itu sunnah Rasulullah SAW. Bangun tidur Rasulullah baca doa. Bismillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, terima kasih masih diberikan hidup. Selesai dari situ Rasulullah ambil wudu. Karena di dalam hadis Rasulullah disebutkan ketika orang tidur diikat ada 3 ikatan. Terputusnya dengan zikir, dengan wudu, dengan sholat. Rasulullah sholat. Setelah Rasulullah SAW sholat, Rasulullah yang dibaca apa sih sholatnya? Ini kalau kita mau sunnah Rasulullah agak beneran. Yang dibaca Rasulullah dalam qiyamulailnya rakaat pertama surat Al-Baqarah. Lalu berikutnya Ali Imran. Lalu berikutnya An-Nisa. Sanggup? Ya kita sih nggak usah banyak-banyak. Yang penting bangun aja baca puluh makulnya udah alhamdulillah. Beres dari situ Rasulullah ngapain? Baca Quran. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wa aqwa qila. Baca Al-Quran. Kalau kita ngaku sebagai umat Nabi Muhammad, ayo kita muliakan Al-Quran. Alhamdulillah anak-anak kita di masjid ini bukan lagi basa-basi. Al-Quran betul-betul diterapkan, Al-Quran ditanamkan untuk dicintai pada anak-anak kita. Ini anak-anak seukuran kayak gini Pak, banyak sekarang yang sukanya nonton YouTube. Tapi anak ini Masya Allah mungkin nonton YouTube juga, tapi habis Al-Quran. Alhamdulillah. Udah hafal surah An-Nazi'at, udah hafal surat-surat yang lainnya, alhamdulillah. Dan insyaallah innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah akan satu kaum dengan Al-Qur'an, Allah jatuhkan juga satu kaum dengan Al-Qur'an. Ayo Bapak Ibu, maka muliakan Al-Qur'an. Itu kalau kita betul-betul cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hurufnya bernilai 10 kebaikan. Baca Al-Qur'an, yang penting istiqomah aja, enggak usah banyak dulu.
Nah, Ustaz saya mau one day one juice, ya sok aja mangga, tapi jangan setahun sekali one day one juice. Yang penting sedikit tapi istiqomah. Makanya Rasul katakan ahabbul a'mal ila Allah Ta'ala adwamuha wa in qalla. Kalau saya takut salah, ya. Sebaik-baiknya amalan yang disukai oleh Allah itu amalan yang konsisten walaupun jumlahnya sedikit. Jadi kalau hari ini kita baca Al-Quran, buka aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahu alazim. Ini apa? One ayat apa saudara? Kenapa? 3 kebaikan. Alif Lam Mim. 1 huruf, 1 kebaikan. 1 kebaikan dalam Islam dikali 10 berarti 30. Kalem aja Bu, santai. Besok buka lagi Qurannya Bu. Habis lanjut buka lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yasin. Jadi maksudnya istiqomah maju dari Al-Baqarah ayat 1 ke ayat 2 Al-Baqarahnya. Ini yang dicari depannya dong. Ya Al-Baqarah pindah ke surat Toha, pindah yang agak ini surah Nun itu cuma sekali. Nun. Ya tapi alhamdulillah dah apa-apa dah daripada enggak sama sekali. Maka Nabi Muhammad alhamdulillah baca Al-Quran istiqomah. Makanya para ulama di masa lalu bukan main Al-Quran persis kayak kita sama gadget sekarang Pak. Kita sama gadget sekarang itu enggak kemana-mana tuh bawa gadget. Kalau ketinggalan di rumah udah mandi kayak waduh passwordnya belum dibuka. Ada apa yang dengan handphone? La ilaha illallah. Makanya siapa? Sahabat Rasul Utsman bin Affan khatam Al-Quran dalam 1 malam. Qiyamul Lail khatam Al-Quran. Pantas nggak masuk surga? Pantas. Sayyidina Tamim Ad-Dari itu khatam Al-Quran 1 malam juga. Sahabat yang lain ada yang dari asar Maghrib khatam Al-Quran. Ada lagi Imam Syafi'i 1 hari hafal 1 khataman Al-Quran. 1 kali ya. Jadi 1 hari 1 khataman Al-Quran. Kalau datang bulan Ramadan siang 1 kali, malam 1 kali. Imam Syafi'i kita gimana? Makanya kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya, untuk Al-Quran itu harus kita muliakan. Ya ada orang terlalu cepat 1 hari 1 kali khataman itu terlalu cepat. Ada yang sebulan sekali itu terlalu lambat. Yang paling bagus itu seminggu sekali. Kira-kira kita yang mana? Terlalu cepat, terlalu lambat, atau yang pertengahan? Ya, karena waktunya sudah mendekati berapa ini? 17:30. Oh, 17:30. Nggak apa-apa ya, Ibu lanjut. Karena gini, saya itu biasanya ngemudahin tausiah atau nantinya begini ngelihat dari wajahnya Pak. Sekarang ini wajahnya pada kelihatan. Jadi harus tanya. Biasanya kelihatan kalau wajahnya udah mulai agak manyun dikit, udah. Ya, sekarang tertutup semua. Ya, itu. Jadi Quran insyaallah Bapak ya. Kalau kita cinta Rasulullah SAW, ayo kita muliakan Al-Quran. Sholatnya juga diamalkan. Setelah baca Al-Quran, ini hadiah aja. Setelah Qurannya dibaca, lalu berikutnya apa ya? Dengar-dengar sayup azannya. Azan subuh kita jawab, setelah itu kita langkahkan kaki kita ke masjid. Kalau kita cinta Rasulullah, maka kita laksanakan sholat sunnah 2 rakaat di situ. Ya, Rasul katakan, "Raka'atan fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Hari ini ada orang ya punya jalan tol, punya mall, punya apartemen, nggak ada apa-apanya kalau mereka nggak sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Alhamdulillah kita nggak punya apa-apa, nggak banyak Pak, tapi insya Allah kita barokah. Karena kalau kita pulang ke Allah nanti yang dibawa bukan apartemen,
Kalau kita pulang ke Allah nanti yang dibawa bukan kendaraan yang mewah, tapi yang dibawa adalah amalan kita. Kita langkahkan kaki kita dari rumah kita, diangkat derajat kita, digugurkan dosa-dosa kita, lalu berikutnya kita laksanakan sholat sunnah 2 rakaat saja. Masya Allah. Banyak itu masih panjang Pak urusan. Dan itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat, alhamdulillah. Kenal Rasulullah, alhamdulillah. Amalan harian yang sudah kita lakukan, insya Allah kita coba istiqomahkan. Yang ketiga, jangan lupa bahwa Rasulullah meninggalkan kepada kita juga akhlak. Ini yang paling penting. Kalau tadi bicara ibadah, ada akhlak. La tahqirana minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhil mawqif. Nah, sudah mulai. Jangan pernah remehkan amalan sekecil apapun, ya, termasuk tersenyum kepada saudara kita, bisa jadi itu yang menarik rahmat Allah sehingga kita bisa masuk surga. Percuma kita sholat bagus, tapi sama tetangga nggak bagus. Ini bakal dihina-hina sama orang, Pak. Oh, enakan saya, bagusan saya walaupun nggak sholat, tapi sama tetangga masih keren. Makanya kita sholat rajin, alhamdulillah, tapi jangan lupa tetangga juga. Kalau ketemu tetangga senyum, karena senyum itu ibadah. Senyum ibadah. Ya tabassumuka biwajhi akhaka, biwajhi akhika sholat. Senyum kepada saudara itu sedekah. Makanya bapak-bapak senyum aja kepada saudara-saudara kita. Yang harus ada catatannya adalah ketika senyum ada lawan. Jangan sampai di depan musola senyum-senyum. Lagi ngapain Pak? Lagi ibadah. Nah, kira-kira begitu. Jadi ibadah, yuk, insya Allah kita sudah tahu dari semuanya. Ayo kita istiqomahkan. Jangan lupa hubungan kita dengan sesama, bahkan pada orang kafir sekalipun kalau ada non-muslim di sekitar kita, berbuat baik kepada dia. Jangan-jangan dengan kita berbuat baik kepada dia masuk Islam. Amin ya rabbal alamin. Yang kita cukupkan ini sudah 17:20. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Yang benar kepada Allah yang keluar dari kebodohan saya. Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan. Dan kita tutup dengan sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi mutasabbihin. Alhamdulillah bi'anna wa mazida ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla an-nawm wa rahmatan 'inda an-nawm wa maghfiratan ba'da an-nawm. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjina min an-nar wa 'afwa 'inda al-hisab. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل لساننا وعافي أبداننا وزكي أنفسنا وطهر قلوبنا واستر عيوبنا واغفر خطيئتنا وارزقنا اللهم زيارة بيتك الحرام. وارزقنا زيارة بيتك الحرام. وارزقنا زيارة بيتك الحرام يا رب العالمين. وارزقنا رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, perkenankan kami untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenankan kami ya Allah untuk mencium tangan Rasul